RBR yang tadi harus sudah pulang, EVOS-nya masuk dari arah dalam Bimbon. Oke, dan kali ini terlihat aeronya harus terpulangkan, tersisa Ras. EVOS juga harus terpulangkan 3 tim kali ini. EVOS yang masih hidup dengan 1 tim dan Bonafide juga harus dipulangkan. Aura harus bakal ditantang oleh Bonafide yang mana Bonafide ini menempati posisi kedua di pot kecil dan DG berada di posisi yang terbawah, Baby Moon. Wah, ini unik banget sih. Untuk pertama kalinya, first time gue ngeliat teman-teman dari Bonafide turun di area bawah map yang biasanya dia selalu turun di area atas. Dan sepertinya dari atas sendiri mungkin mengalah karena mungkin ada teman-teman dari Red Bull Rebellion atau ada teman-teman dari Rans. Tapi kalau kita bisa lihat di sini, Rans sendiri tuh ngebagi banget posisinya, di mana satu orang mendapatkan satu kompor masing-masing. Dari Iki-nya dapetin Factory, dari yang Marsha dan juga Domsia di sini area Pocino. Satu orangnya dari Rama sendiri Marsha Electric gitu. Mereka cukup percaya diri kemungkinan karena kalau seingat gua seharusnya di sana emang gak ada yang ngedrop sih untuk di grup A dan grup B, kecuali kalau misalkan udah masuk ke menit ke-5 atau menit ke-7 mereka harus lebih berhati-hati karena rotasi dari tim NXL Liga Game itu menuju ke area Mars Electric. Iya, dan tapi kali ini kalau kita bisa lihat juga ya dari teman-teman DG juga bakal mencoba untuk back off dulu ke arah sebelah kanan ya sepertinya, karena dia tahu banget DG sendiri tuh harus poin penuh kali ini karena cukup tertinggal juga dan DG nggak mau ambil resiko yang cukup berat, begitu juga dengan Bonafide. Kalau kita bisa bilang Bonafide sendiri itu untuk poinnya sendiri tuh selisih 1 poin aja sama teman-teman NXL Liga Game. Betul, terlalu riskan juga kalau misalkan mereka terlalu maksain buat fight. Dari Bonafide-nya juga mereka butuh poin untuk nge-up menjauh dari NXL, dan dari DG juga mereka ingin bangkit dari keterpurukan yang sedang mereka alami hingga ke mid matchday di Master League Season 4 divisi 1 kali ini, Baby Bun. Iya, tapi kalau dibilang semua tim harusnya butuh poin ya, tapi lebih beresiko lagi tuh harusnya teman-teman dari DG dan juga Aura yang memang cukup tertinggal juga untuk poinnya sendiri. Dan gue rasa di sini dengan matchday keduanya adanya Deadly yang dimana dia harusnya area mil, tapi kali ini bakal beranjak di area hangar yang notabene hangar sendiri tuh area blue zone yang harusnya cukup enak segala segi lootingan. Tapi bisa jadi juga ada teman-teman Rimo yang harusnya turun di area clock tower. Semisal dari Rimo-nya mencoba untuk rotasi ke arah pinggiran tuh akan bertemu sama teman-teman dari Aura. Ya. Kalau kita ngomongin soal Aura sendiri ini sebetulnya berada di dalam line up terbaiknya mereka. Hanya saja Amek yang tidak dimainkan dan digantikan oleh seorang Adam. Apakah ini bakal membalikan keadaan ataupun performa Aura yang sesungguhnya? Iya, karena kalau kita tahu ya performa sesungguhnya dari Aura sendiri itu turun di area mid. Betul. Ya kan, dengan setup yang dia punya dari Ameknya juga. Dan kali ini Ameknya harus istirahat dulu sejenak. Mungkin kita bakal lihat dari setup dari Aura yang sekarang ya kan. Mungkin bisa jadi ini kayak perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti. Begitupun gue ngelihat juga dari tim-tim lain melakukan hal yang sama, seperti 2 tim besar yang sedang bertarung di pot kecil, ada Onyx dan EVOS. Mereka juga sudah mulai bermain tanpa player kuncinya mereka. Ya, dan itu sebenarnya bagus sih. Bagusnya apa? Karena mungkin kayak teammate lu sendiri kalau misalkan lu harus mencoba untuk berevolusi. Betul. Ya kan, yang dimana seharusnya dia di-lead sama leader yang memang pakem banget, like a Sam 13 atau Wiza. Dan kali ini mereka mencoba, kita mempercayakan tim kita. Dan ini sudah terbukti harusnya dari Onyx Olympus sendiri konsisten banget dari match day pertama sampai sekarang dengan tidak dimainkannya Wiza berhasil mendapatkan poin tertinggi. Begitu juga dengan EVOS Divine. Betul, dengan tanpanya Sam 13 pun mereka masih tetap bisa menunjukkan performa yang seperti biasanya kalau Sam 13 ada ya. Ini yang terjadi yang kita lihat di Aura, mereka juga bermain tanpa seorang Amek meskipun bukan sang kapten, tetapi Amek juga merupakan salah satu pemain yang memiliki permainan yang berpengaruh besar terhadap Aura. Ya, tapi kali ini kan dari Auranya sendiri sekarang sudah di-lead oleh Deadly yang sebenarnya ini PR juga sih harusnya buat Deadly. Yang dimana dia mencoba untuk comeback, tapi dia harus memang mencari poin-poin penuh dan ngebawa Auranya sendiri untuk lebih bagus lagi untuk gameplaynya, karena ini sudah masuk ke match day ke-7. Sudah bukan waktunya harusnya tim-tim mencoba untuk tes ombak gitu. Ya. Sudah waktunya war juga karena RBR kali ini sudah mulai terkena beberapa ledakan dari tim Rimo Arsenal nomor
memastikan serangan kali ini tumbang. Terkena down satu orang, terusnya masih terlalu jauh. Joya juga harus terkena down kali ini. Zero dan juga Frost ternyata posisinya begitu jauh dari rekan-rekannya. Terkaget-kaget, terkejoet. Ya ini posisi dari RBR sendiri cukup jauh banget loh, posisinya jauh banget. Yang gue rasa tadi memang dari Kimmich sendiri itu menggunakan senjata double vector. Yang kita tahu double vector, apalagi dengan kompon sekecil ini, enak banget begitu dia nge-braided langsung dapetin 1-2 orang sekaligus. Ditekan langsung. Ditekan langsung ya, udah nggak bisa berbuat banyak. Apalagi tadi ada time turner juga yang diaktifkan kan. Dan gue rasa tadi sebenarnya teman-teman dari Red Bull Rebellion tuh nggak expect ada teman-teman Ringo di sana. Mungkin rotasi mereka yang terlalu cepat atau pemilihan opsi rotasinya yang miss ya, karena posisi dari RBR sendiri dari kedua player yang lainnya itu jauh, sedangkan dua player yang bertemu dengan tim Rimo ini mereka sedang rotasi dengan menggunakan vehicle. Iya, kalau gue rasa tadi RBR sendiri yang notabene dia turun di area atas shipyard gitu kan. Dan dia mencoba untuk rotasi ke area tengah, yang dimana sebenarnya kalau kita bisa bilang area tengah itu harusnya sudah banyak banget orang-orang yang mencoba untuk setup di sana, dan kali ini bener masih zona. Betul, harusnya masih zona. Tapi aku nggak tahu, I don't know why ya kan, teman-teman dari RBR mungkin mencoba untuk rotasi dengan yang baru, tapi memang alih-alih mencoba untuk yang baru, tapi memang harus ketemu sama tim yang sudah memang defend di sana. Memang sih posisinya kalau memang harus ketemu yang baru tuh emang susah. Emang apa ya, harus mencoba untuk pengalaman baru, chemistry-nya harus baru juga. Betul. Karena ini juga udah masuk mid season, bakal terjadi juga perubahan bukan hanya di satu tim saja. Beberapa evaluasi juga bakal berlangsung di banyak tim, dan setiap tim juga pasti bakal melakukan evaluasi dan sedikit perubahan untuk mengurangi beberapa kekurangan yang mungkin terjadi di match day sebelumnya. Aerowolf MBR, mereka sudah juga berada di area tengah zona Bima Sakti Strip, dan mengingat kalau kita sempat tadi ngelihat dari Rans Esport yang berada di arah bawah, tadi kita lihat juga mereka sudah mulai masuk ke dalam zona selanjutnya. Iya, dan kalau kita bisa lihat juga ya, banyak banget ya tim-tim yang sudah mencoba untuk mendapatkan satu tower mereka, yang dimana satu tower tadi udah diisi oleh 2 orang juga. Yang kita bisa mention tadi ada teman-teman Rimo yang di area pertengahan area Clock Tower mengarah ke area Bima Strip ya. Dan gua rasa tadi ada juga di area mana ya, Bima juga, dimana itu ada teman-teman MBR yang sudah mencoba untuk mendapatkan kompon yang enak banget, yaitu tower. Dan ini sih yang uniknya, tower aja dijagain loh sama pro player loh. Apalagi dia loh. Dia itu siapa masalahnya? Ya nggak tahu, ya dia lah pokoknya. Dia aja pokoknya. Iya, yang penting dia aja dijagain. Ini setia banget loh pro player kita loh, luar biasa. Wow. The best banget. Kita lanjut, kita balik lagi menuju ke permainan yang seperti biasanya mulai kembali lagi pasif, dan kita sudah melihat tim dari DG Esports jauh-jauh dari Sentosa, mereka udah langsung masuk ke area pick, dan di sana seperti biasa juga CES Alpha Inc berjaga-jaga di sekitar area pick, mungkin sampai ke zipline mau ke arah mil di rumah orang kaya. Iya, dan ini sepertinya kalau kita bisa lihat juga ya, berarti untuk zona setelahnya ini bisa masuk ke area tengah, center of the map. Dan itu dia. Sudah ada Vice ternyata ditumbangkan. Kali ini bakal masih bisa diselamatkan terlebih dahulu. Abax bergegas mundur. Sementara penyerangan bakal berlangsung dari bawah. Notlen bersiap sebuah gerakan kali dilemparkan dari para juga yang sudah mulai masuk dan meledak, namun masih belum terkena. Menuju ke salah satu player dari tim DG Esports. Coba regroup terlebih dahulu. Abax pun bersiap dengan granatnya. Sementara dari CES Alpha Inc kali ini sudah mulai membangun setup, membuka penyerangan, dan dari DG Esports sepertinya lebih memilih untuk bertahan dan tidak akan melakukan penyerangan balik. Mengingat ini masih 4 lawan 4, tembakan masih bisa dibuka dari jarak jauh dan juga bisa open war dengan menggunakan granat. Iya, dan tapi ini cukup beresiko juga sih. Harusnya teman-teman dari CES, dan gue rasa benar banget di sini CES udah mengambil satu vehicle dan langsung mencoba untuk cabut dulu aja, karena kalau untuk dilihat sendiri dari zona yang mereka himbau sekarang ini posisinya open field banget. Betul. Ya kan, dan juga ada danger, yang dimana danger itu juga bukan mitos untuk sekarang ini. Setuju. Udah bener-bener sangat merugikan face segala macamnya, dan gua rasa dari DG sendiri udah cukup baik juga mencoba untuk melakukan reviving dengan cepat dan langsung mencoba back off, tidak ada perlawanan dan tidak ada feedback juga harusnya kepada teman-teman dari CES, yang ini yang dimana berarti teman-teman DG ini bermain secara pasif, sepasif-pasifnya. Pasif sepasif-pasifnya, bahkan untuk pertempuran di awal pun mereka benar-benar hindarin, karena seharusnya mereka tahu di handphone mereka masing-masing, di device mereka masing-masing, mereka masih melihat bahwa live-nya ini masih di angka 46. Masih benar-benar ya kayak satu tim aja ini pasti belum ada yang tereliminasi, dan mereka sudah memperhitungkan hal itu. Itu mengapa dari DG sendiri mereka bakal memilih masuk ke dalam zona lewat jalan yang lain, tetapi lagi-lagi yang memotong rotasinya adalah CES Alpha Inc, yang mana dari CES sendiri adalah pemuncak di
grup A. Ya, dan ini cukup bahaya juga ya. Tapi kali ini kita bisa lihat dari Fire sendiri sudah membuka tembakan yang mengarah ke teman-teman SES. Dan itu menurut gua satu langkah untuk mencoba mengambil kompon, perebutan posisi dari teman-teman SES-nya sendiri. Betul, betul. Tapi memang posisi yang dimiliki oleh DG Esports sendiri ini cukup sulit. Tidak ada pilihan banyak untuk mereka selain dalam waktu 30 detik dari sekarang mereka menghajar ke satu arah dan mengambil kompon yang dimiliki oleh dari tim SES Alpha Inc. Tetapi di sisi lain kita sudah melihat ada kill notification yang mana kali ini dari tim EVOS bakal bertempur dengan Aura Ignite. Ini dia yang kita tunggu-tunggu di kolom live chat gun. Sudah bersiap dengan baretanya menuju arah Kenzo yang sudah mulai dikeker dicari. Sudah menggunakan double baretanya juga kali ini. Coba lompat 102 damage diberikan namun masih belum tertumpangkan. Kenzo masih belum selamatkan masuk ke dalam sebuah smoke grenade yang sudah dikeluarkan. Sudah arah tembakan menyakitkan ke arah Mr. 05 yang terlihat tetapi masih belum di firing. Masih ada Chrono juga dinyalakan. Mr. 05 masih berupaya untuk menyelamatkan dirinya dan regroup kembali menuju ke dalam rumah. Masih bisa untuk selamat. EVOS Divine mereka memiliki komponnya untuk bertahan dari serangan-serangan panas api Aura. Iya, dan tapi kali ini posisi dari Aura juga cukup riskan juga ya, karena dia berada di area jembatan yang sebenarnya ini hati-hati. Andai kan ada tim yang mencoba untuk mendengar firing dari Aura dan juga EVOS. RBR sih tadi yang deket ya. Lah, ini bisa menjadi satu umpan atau invitation untuk tim menjadi orang ketiga. Gitu. Invitation banget rasanya. Aduh. Nah kan danger kan yang Lulut bilang tadi, Doms tuh kena danger tuh kayaknya tuh tadi udah ada notification. Dan kalau kita lihat juga tadi Run sendiri itu udah arah di dalam zona sih harusnya. Dan sempat ada danger zone juga yang kata lu tadi bukan mitos dan memang itu terjadi. Ngancurin lagi face. Iya, itu memang bukan mitos dan itu memang satu kerugian sih harusnya. Dan di sisi lain Just9 berhasil untuk mendapatkan satu orang Faiz di sana. Maju kena, mundur kena ini dari tim DG Esports. Mana kenanya sama tim yang satu pot sama mereka lagi. Ini bakal dari kesulitan untuk tim DG Esports yang mana Faiz-nya harus sudah terending. Sang Kapten Fori juga ditumbangkan ternyata di sana. Lemparan granat kembali seorang kedai kali ini bakal coba untuk menghancurkan pertahanan dari tim DG Esports. Abaxnya sudah mulai masuk, granat disiapkan melakukan tembakan sekarang kedai kali ini. Chrono dinyalakan, keluar dibuka, sulit untuk DG. Ikam hampir saja tumbangkan kali ini. Abaxnya tumbangkan DG. Rata lagi, hashtag 12 lagi, ya ampun. Oh my god, kali ini Bonafide bermain cukup benar banget. Yang dimana kalau kita bisa bilang ya dari posisi high ground juga yang didapatin oleh Bonafide. Dan posisinya ada satu distraction menggunakan granat yang sudah mateng banget dari teman-teman Bonafide. Dan itu menjadi menjadi kerugian sih harusnya bagi teman-teman dunia games yang dimana sebenarnya dia tuh kesusahan mau masuk ke dalam zona. Sedangkan di sana sudah harus tertatakin sama teman-teman SES dan 2 kali Faiz harus terkena knockdown. Tapi kita bakal berpindah dulu sejenak karena teman-teman dari Onyx kita ternyata sudah melihat pergerakan dan mengetahui posisi dari MBR. Waduh, ternyata Zixian tumbangkan seorang bara dari area yang lain masih bisa dipasang. Glow diselamatkan kembali, Bengnya bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Glow kembali dibuka, Zixian harus mengulung miliknya kembali. Satu orang sudah mulai masuk. Felix for you kali ini mencoba pertahanan dari area MBR. Misalkan 5 berhasil melakukan serangan api yang lain. Kali tadi juga melepaskan tembakan misalkan lawannya di depan sana. Yang mana kali ini pertempuran sudah bakal terjadi di area Bima Sakti, tetapi mereka masih ada di luar zona dan mereka harus menting untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Di arah lingkaran abunya yang terkena knockdown. Terkena sebuah landmine kali ini. Anapnya tembakan kembali dengan sebuah pelontaran yang mematikan dari Mr. 05. Spray down dari kejauhan sana. Randy pun ditumbangkan dan 2 player dari Rimo Arjuna kali ini bakal menjadi sulit untuk membuat suatu pertahanan karena tower satunya sudah dikuasai oleh tim EVOS. Ya, yang dimana EVOS sendiri sudah mendapatkan satu tower yang cukup aman juga dan itu dia sudah ada summon adopt juga yang menutup jalan masuk dari towernya sendiri dan Rimo Arjuna harusnya masih tersisa satu orang Freya di sana yang menjadi lone survivor. Harusnya 2 sih karena dari Remo sendiri mereka memiliki 2 tower dan dibagi oleh 2 masing-masing tower itu menyimpan 2 orang. Dan kita masih kembali melihat akhirnya pertempuran terjadi setelah zonanya menyusut dan mereka masing-masing berada di dalam zona selanjutnya. Di sana juga ada Red Bull Rebellion yang tidak melakukan pergerakan sama sekali setelah 2 playernya terculik. Dan kembali Aerowolf MBR bersama dengan Onyx Olympus masih bersinggungan. Dan ini benar-benar masih ramai banget. Sedangkan zonanya sudah mulai menyusut. 11 tim 40 yang alive dan ini dia dari SES bakal mencoba untuk melawan pergerakan dari teman-teman First Rider kali ini. Jojo sudah mulai melepaskan tembakan dari arah kejauhan.
sudah mulai terkena ledakan dari seorang Souza. Penyerangan akan dibangun. Ada Ramsey kiri sana sempat kena headshot. Belum ada yang ditumbangkan. Granat kembali siapkan seorang Fung. Kali ini meledak bakal di arah depan sana. Mengenai 2 orang. Sekarat langsung Jojonya bakal masuk dengan MAG7-nya. Melakukan penyerangan. Satu orang tumbangkan seorang Jojo kali ini. Dicari lagi. Darkol juga ada di sana. Sudah terlihat. Krono jalankan. Jojonya tumbang. Notenya bakal follow up kali ini. Bakal masuk juga dalam Krono ditembak. M1014 sangat mempentingkan dari tim Trainer. Satu persatu ditumbangkan dan rata oleh Ses Alphaing. Ya, situ dia tadi ada pergerakan dari Jojo juga yang mencoba untuk ngepredik, tapi kali ini Ras bakal menjadi orang ketiga, belum reset dan itu dia. Yup. Masih bisa untuk menjadi tim Invitation melanjutkan pertempuran kali ini. Run Support berhasil mendapatkan 3 killnya. Di arah lane Gare juga berhasil mendapatkan Flus dari tim Red Bull Rebellion. Sementara dari Ses Alphaing hanya misalkan 1 orang saja. Masih coba dicari. Sementara dari kejauhan juga Onyx kali ini sudah mulai memantau menuju ke sebuah area pertempuran di seberang sana, Bun. Ya, dan kita bisa lihat dari notification juga Kimmich ya berhasil mendapatkan 1 orang, 2 orang dari teman-teman NXL dan Eivos Abu bakal mencoba untuk mendapatkan Kiba. Ses Alphaing harus dipulangkan di posisi ke-10. Kali tersisa 9 tim 28 yang alive dan gue rasa di sini dari Onyx bakal mencoba untuk masuk melangkah ke depan dan itu dia pertahanan dari teman-teman Aura. Ini Jiga kali ini dari tim Rans Esports juga bakal sulit untuk masuk ke dalam celah cinta tertahan. Kimmich berhasil mendapatkan seorang Marsha. Rana juga tertumbangkan. Masih ada Dom dan juga Iki yang menjadi harapan untuk Rans Esports dan zonanya. Memilih menuju ke arah Bonafide dan juga Rimo kali ini bakal dihancurkan glualnya kali ini. Iki kesulitan memasang kembali glual. NXL-nya tumbang di posisi 9. Sudah tereliminasi dengan sendirinya. Tetapi dari Bonafide mereka tidak memiliki compound. Iki bersiap dengan sebuah granat yang dilemparkan. Masih ada Cronor juga sebuah glual dipasang kali ini. Gare berhasil mendapatkan besto dari tim MBR kali ini yang cukup kesulitan. Ini Eivos Aura Onyx masih ada. Gare berhasil mendapatkan Deadly yang langsung terending dengan Sky-T-nya. Cukup memuaskan. Fader membalaskan gara-gara kali ini. Bakal counter Adam yang ternyata Onyx-nya tumbang. Adam masih bisa stay alive. Tapi di dalam masih ada 1 player dari RBR yang begitu menyulitkan. Doms ternyata yang berhasil mendapatkan triple kill dan membawa timnya masih hidup. Di posisi 7 besar. Freya mendapatkan seorang gede kali ini tumbang juga. Abu menumbangkan gede kali ini. Freya mendapatkan 2 kill sekaligus dari tim Bonafide. Coba ditembakkan secara tim Run tentunya kali ini. WNZ-nya berhasil menumbangkan seorang Dom dan langsung trending Freya. Limo banyak banget nyampahin kill. WNZ-nya masuk kali ini. Tumbang. RPR tumbang di posisi ke-7 dan 1 lagi dari MBR. Sorry, RPR yang tadi harus sudah pulang. Eivos-nya masuk dari arah dalam, Bimbon. Oke, dan kali ini terlihat aeronya harus terpulangkan. Tersisa Rasifo juga harus terpulangkan 3 tim kali ini. Eivos yang masih hidup dengan 1 tim dan Bonafide juga harus dipulangkan. Aura harus tereliminasi juga. Dan kita bakal lihat di sini bakal buy one. Freya-nya sendirian bakal melawan 1 squad kali ini. Freya bakal mencoba mengaktifkan Sabter dan itu dia. Hasta la vista untuk Rimo Arjuna. Buya untuk Eivos Tiba. Permainan yang sangat-sangat apik ciamik ditunjukkan. Seperti biasa, calon juara nih, Bos. Aduh, calon juara nih, Bos. 20 poinnya sayang, yuk bisa, yuk. Ayo, ini artinya kalau bisa gua bilang, lagi-lagi tim Eivos bermain tanpa center tim pun mereka masih bisa tetap bermain layaknya macan putih seperti biasanya. Ya, hashtag percaya Kenzo. Percaya Kalau Kenzo. kata abang mana ya hashtag percaya Kenzo. Dan I believe gitu, I believe game. Believe banget dan buktinya juga